OIKN sampaikan 3 jenis hunian yang dibangun di IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyampaikan terdapat 3 tipe hunian yang dibangun di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yakni hunian dinas untuk ASN, hunian komersial, dan hunian umum bagi masyarakat menengah ke bawah. Konsep pembangunan di IKN mengadopsi konsep Compact City, dengan 3 tipe hunian yakni hunian dinas untuk ASN, hunian komersial, dan hunian umum, ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Sylvia Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa. Sylvia menambahkan, terkait tipe hunian umum atau public housing difasilitasi oleh pemerintah khususnya bagi kaum menengah ke bawah. Hal ini dalam rangka agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian di IKN Nusantara, katanya. Konsep pembangunan perumahan di IKN, mengikuti rencana fungsi tata ruang yang meliputi kawasan mixed use, atau fungsi campuran, dan heterogenitas demografi di IKN Nusantara. Kawasan mixed use mengacu pada penciptaan berbagai kegiatan dan fungsi dalam satu area lingkungan, built environment. Secara umum, pembangunan di IKN seluas kurang lebih 256.000 hektare, dengan persentase 75% area hijau dan 25% area terbangun, terbagi menjadi 3 pembangunan di antaranya 65% wilayah di IKN adalah area no-go, sehingga tidak diperbolehkan untuk dibangun dan tetap menjadi area hutan. Kemudian 10% wilayah didedikasikan sebagai area produksi pangan, dan hanya 25% area terbangun yang diperbolehkan. Hal ini menguatkan IKN sebagai kota cerdas berbasis hutan, Smart Forest City. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara maka pembangunan perumahan di IKN Nusantara terdiri atas perumahan aparatur sipil negara dan perumahan non-aparatur sipil negara, masyarakat umum. Penyediaan perumahan aparatur sipil negara difasilitasi oleh pemerintah dengan membuka kesempatan keterlibatan swasta. Sementara itu, penyediaan perumahan masyarakat menggunakan mekanisme pasar yang disediakan oleh pengembang swasta sesuai dengan proses bisnis yang ada di pasar perumahan setempat dan didukung dengan sistem pembiayaan perumahan yang efisien. Kemudian membangun sistem perumahan publik atau public housing yang terdiri atas hunian sewa dan hunian milik dengan hak terbatas, baik primer maupun sekunder, diatur dan dikelola oleh pengelola perumahan dan permukiman, estate manager, di bawah otorita IKN, baik untuk perumahan aparatur sipil negara maupun perumahan masyarakat umum. IKN bakal jadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mendukung agar Ibu Kota Nusantara, IKN, bisa menjadi pusat inovasi dengan pemanfaatan insentif pajak khususnya tax deduction guna mendukung percepatan penyiapan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajoe dalam diskusi bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 9 Oktober, mengatakan pemerintah ingin mengembangkan IKN sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan berbagai fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha. Kami sekarang ini sedang mendorong supaya ada satu model dan saya mengatakan ke Pak Imam, B. Prasojo, saya ingin cloning yang ada di Purwakarta dibangun di sana, IKN, Smart Village. Katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Doni berharap melalui pemanfaatan tax deduction sebagai insentif dapat mengakselerasi investasi yang bersumber dari non-APBN untuk perusahaan-perusahaan yang ingin berkontribusi pada pembangunan kawasan pendidikan. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, BKPM, Yuliot mengungkapkan ada sejumlah fasilitas untuk menjadikan IKN sebagai pusat inovasi. Itu, kegiatan penelitian dan pengembangan, diberikan super tax deduction sampai dengan 350%, kemudian untuk pelatihan, dan, atau pendidikan, 250%, ujar Yuliot. Fasilitas pengurangan pajak tersebut diatur dalam peraturan pemerintah,
PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara atau PP Kemudahan Berusaha IKN. Di dalam pasal 42 PP Kemudahan Berusaha di IKN, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di IKN untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM berbasis kompetensi tertentu diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 250%. Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Dalam kesempatan yang sama tim ahli Yayasan Benih Baik Imam B. Prasojo menegaskan pentingnya membangun sisi sosial dari sebuah kota. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi dengan pembangunan yang memperhatikan sisi manusia, modal sosial, dan lingkungan. Paradigmanya kita kasih nama Human Eco Happiness. Human Development membangun IKN harus tertuju pada orang-orang yang terpercaya, terus membangun social capital di dalamnya ekonom, antropolog, cultural capital dan sebagainya, baru yang ketiga adalah ecological capital. Ini harus menyatu. Infrastruktur hanya supporting, ungkap Imam. Imam melanjutkan bahwa penting untuk juga membangun lembaga sosial di IKN. Oleh karena itu Yayasan Benih Baik akan membangun kampung ilmu di Desa Pamaluan. Kampung ilmu, mari kita buat wadah pemberdayaan dengan lingkup desa, tapi seluruh pojok di dalam desa ada sentral-sentral pemberdayaan. Negara satu sisi harus tanggung jawab, tapi menurut saya perusahaan dan masyarakat itu harus dikelola, katanya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara mengatakan bahwa otorita IKN perlu memperhatikan status pemakai dan menyiapkan aturan yang lengkap terkait anggaran serta barang. Sebagai implikasi disahkannya revisi UIKN, akan dilakukan pengalihan otorita IKN dari pengguna anggaran, pengguna barang menjadi pengelola keuangan. Otorita IKN bukan hanya pengguna tetapi pengelola, yang artinya memiliki dan mengelola. Oleh karena itu perlu memiliki seluruh aturan yang komplit sebagai pengelola, jelas Swahasil.